Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses Milad Bikers Wuhan Pekanbaru yang ke-7 dan Silatda Bikers Wuhan Sumatera yang pertama. Hijrah berjamaah untuk satu tujuan. Mudah-mudahan selalu bersama dalam amal soleh. Tetap solid yang sudah bergabung, alhamdulillah. Bagi yang belum, segera bergabung bersama Bikers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Saya tengok dari flyer kita, Masjid Al-Firdaus kedatangan para bikers dengan moto The Road to Paradise. Mudah-mudahan menghidup-hidupkan subuh ini akan senantiasa dibalasi oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Di bulan itu ada peristiwa hebat bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Nanti puncaknya wukuf di Arafah. Bagi yang tidak pergi seperti kita, ada Idul Adha. Dan ada perintah untuk melaksanakan ibadah kurban. Pertanyaan pertama mungkin yang perlu kita bahas di subuh yang berbahagia ini adalah, apa sebetulnya hukum melaksanakan ibadah kurban? Terjadi ikhtilaf di kalangan ulama-ulama, khususnya ulama fikih. Menurut mazhab Hanafi yang diprakarsai oleh Imam Abu Hanifah, hukum
melaksanakan ibadah kurban itu adalah wajib. Kenapa wajib? Karena ayat Al-Quran yang mewajibkan. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna, sesungguhnya kami sudah memberikan kepada kalian Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Ulama tafsir juga berbeda pendapat. Ada yang menyatakan Al-Kautsar itu nikmah katsirah. Nikmat yang luar biasa banyaknya. Sehingga la tahsuha, yang tidak mungkin kita hitung itu. Di antara nikmat Allah yang tidak mungkin kita hitung berapa besarnya itu adalah nikmat hidup. Kalau Allah matikan kita malam tadi macam mana itu? Tidak bisa buat apa-apa kita. Makanya doa yang paling ekstrim itu doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah, yang kau telah menghidupkan aku setelah mati. Rupanya tidur itu mati sebenarnya itu. Ada nggak orang yang tidur nggak bangun-bangun lagi? Ramai itu. Saya punya kawan di Muhammadiyah itu. Dulu wakil ketua PP. Orang Golkar lama. Pernah jadi wakil sekjen. Sekarang duta besar Indonesia di Libanon. Adrianto Tohari namanya. Itu operasi bypass. Karena jantungnya bermasalah, sumbat sana, sumbat sini, terpaksa di bypass. Tidak bisa ring lagi ikut campur. Waktu saya tanya dengan dia, nggak takut abang dioperasi? Enggak. Yang abang takutkan apa? Yang saya takutkan cuma satu lah. Ketika saya dibius, saya nggak sadar lagi katanya. Tapi begitu saya bangun dari bius itu, bangun dari tidur saya itu, sudah ada malaikat nungkar nangkir di kiri dan di kanan saya. Wah, itu yang berat. Artinya dia bangun bukan di rumah sakit lagi, tapi bangun di dalam kubur. Itu yang paling ditakutkan. Tulang haposan pernah nggak berpikir ketika tidur nggak bangun lagi? Wah, saya coba itu. Tidur saya kan. Gimana kira-kira kalau bangun tidur, kalau tidur ini nggak bangun lagi? Bangun dengan tiba-tiba udah dalam kubur. Macam mana kira-kira itu? Saya bayangkan sampai subuh saya tidak tidur dibuatnya itu. Jadi hidup itu merupakan nikmat yang luar biasa itu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak percaya, pergilah ke ICU. Tengok bagaimana mahalnya biaya untuk mempertahankan kehidupan itu. Semua selang masuk ke mulut itu. Semua jarum masuk ke tangan. Apalagi kalau udah pakai ventilator itu kan. Suaranya itu membuat kita sakit jantung itu. Tit, 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 tit. Wah, itu masalah. Berpacu antara mesin dengan malaikat maut itu. Satu malam mahal itu. Untung pakai BPJS. Kalau enggak, wah. Mungkin hanya orang seperti Bang Rais saja lah yang bisa bayarnya itu. Disitulah kita tahu
kalau hidup itu ternyata mahal. Yang pertama Allah berikan kepada kita nikmat kehidupan. Yang kedua, nikmat yang paling hebat itu adalah nikmat Allah ciptakan kita sebagai manusia. Kalau Allah ciptakan bapak-bapak jadi kucing macam mana? Hidup juga tapi jadi kucing. Apalah arti hidup lagi kalau sudah seperti itu? Paling-paling sehebat-hebat tugas kita menangkap tikus. Untung kita diciptakan sebagai manusia. Bersyukurlah itu. Yang ketiga, nikmat sehat. Kalau kita dihidupkan Allah, diciptakan sebagai manusia, tapi sakit berkepanjangan aja ngapain itu? Habis hidup hanya karena obat. Orang semua yang dimakan jadi obat. Kita terbalik. Semua obat kita jadi makanan. Wah, sedih itu. Cuma kadang-kadang kita tidak mensyukuri nikmat hidup itu. Nikmat kesehatan itu tidak kita syukuri itu. Kalau ibu-ibu sakit perut, itu pergi ke dokter penyakit dalam itu. Sekali konsultasi ratusan ribu, nggak berat membayarnya itu. Tebus obat di apotik ratusan ribu juga itu, nggak payah membayarnya itu. Kenapa? Demi kesehatan. Kalau bapak-bapak sakit mata, pergi ke dokter mata itu. Penglihatan saya mulai kabur dokter. Ditengok-tengok, ini gejala katarak ini. Harus dioperasi supaya tidak berlarut-larut. Berapa biayanya? Andai kata yang begini segini. Kalau yang paling bagus itu puluhan juta itu. Karena kita punya duit, lakukan sajalah. Agar penglihatan kita bisa bagus. Dokter yang paling tahu itu. Apakah mata ini karena katarak atau matanya rusak karena mata keranjang, itu wallahu alam lah. Saya pernah menceritakan itu. Saya ceramah di satu rumah sakit jantung di Malaysia itu. Ceramah. Selesai ceramah, saya dibawa jalan-jalan nengok orang yang baru operasi itu. Ketika saya jalan, ada orang yang dialeknya itu macam dialek Medan. Ini pasti orang Medan ini. Saya salami, dari mana Pak? Dari Medan. Medan di mana? Tembung. Oh, Tembung. Ngapain Bapak kemari? Cek. Sakit apa? Beberapa bulan yang lalu baru operasi bypass. Ini kejadian 15 tahun yang lalu lah, mungkin udah lama itu. Nggak percaya Ustaz, dibukanya dadanya. Nampaklah tatu sejengkal di situ. Gimana setelah operasi ini? Enak Ustaz. Rumah saya itu 2 tingkat katanya. Dulu naik tangga itu sesak. Terpaksa 2-3 kali itu istirahat dulu gitu. Turun gitu juga. Cek, rupanya udah banyak yang tersumbat. Satu-satunya cara bypass. Bebas lah. Berapa biayanya? Saya bilang. Waktu itu dibilangnya sekitar 75.000 ringgit. Dulu. Sekarang ya sekitar 300 jutaan lah. Setelah operasi gimana? Saya bilang. Sekarang Ustaz. Pagi-pagi saya bisa jalan 3 kilometer. Everything is okay sekarang Ustaz. Dia duduk, saya pun duduk. Karena saya orang Medan, dia orang Medan, tentu kami berkumpul. Saya tanya, untuk dokter yang mengutak-atik jantung Bapak sanggup mengeluarkan duit 300 juta. Untuk Allah
yang sudah menghadiahkan Bapak jantung, pernah nggak Bapak kasih duit sebanyak itu? Bapak infakkan duit sebanyak itu, pernah nggak? Merah mukanya. Saya takut jantungnya kumat, saya tinggalkan dia sendiri. Begitulah manusia. Kalau urusan fisik itu tidak pernah berhitung itu. Tapi kalau sudah urusan ketuhanan, artinya apa yang diberikan Allah kepada kita itu tidak terbatas. La tahsuha. Tapi apa yang kita berikan kepada Allah itu biasanya sangat terbatas. Nikmat kesehatan. Yang berikutnya, nikmat kesempatan. Ada nggak orang yang diciptakan Allah hidup, diciptakan sebagai manusia, sehat, tapi tidak punya kesempatan? Ada nggak? Ada itu. Kalaulah kelima, keempat unsur itu ada untuk seluruh warga Masjid Al-Firdaus, terpaksa kita bangun 2 tingkat masjid ini. Semua orang ke masjid itu. Ada yang punya nikmat hidup tapi tidak punya nikmat sehat. Ada yang sehat tapi tidak punya kesempatan. Bersyukurlah kita yang Allah berikan kesempatan sehingga masih bisa sholat subuh berjamaah, masih bisa menghadiri majelis ilmu, yang semuanya itu akan Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Banyak nikmat-nikmat yang lain itu. Itulah yang disebut dengan Al-Kausar. Jadi begitu banyak nikmat yang diberikan Allah itu, yang dimintanya apa? Fasalli li rabbika wanhar. Salat sajalah dan berkurbanlah. Yang kedua, Al-Kausar menurut beberapa ulama tafsir itu nama telaga di surga. Namanya telaga Al-Kausar. Hebat telaga itu, hebat. Airnya jernih. Dan luar biasanya, sekali kita meminum airnya, seumur hidup kita tidak pernah merasa haus. Kalaulah telaga itu ada di Indonesia, tutup Aqua itu. Le Minerale pun tutup itu. Orang tidak haus lagi. Tapi sayangnya telaga itu hanya ada di surga. Siapa yang akan mendapatkannya? Orang yang fasalli li rabbika wanhar. Orang yang sholat dan orang yang berkurban. Di mana wajibnya? Sehingga mazhab Hanafi menyatakan kurban itu wajib. Wajibnya itu dalam kalimat fasalli. Fasalli fi'il amar. Kaedah menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu, amar itu hukumnya wajib. Fasalli fi'il amar, maka sholatlah. Oleh karena itu hukum sholat adalah wajib. Waw di situ waw atap. Anhar itu fi'lil amar. 2 amar dihubungkan dengan waw atap, maka hukum yang pertama sama dengan hukum yang kedua. Sholat hukumnya apa? Wajib. Ada waw atap, maka hukum yang pertama sama dengan hukum yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah. Maka berkurban juga hukumnya wajib. Ini menurut mazhab Hanafi, berkurban itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu berkurban. Kalau yang tidak mampu tentu tidak. Ada dalil lain? Ada. Hadis Rasul. Kata Rasul,
Siapa yang mampu berkurban tapi dia tidak mau melakukannya, orang seperti ini tidak usah lagi dekat-dekat ke tempat sholat kami. Kalau mendekati tempat sholat saja tidak boleh, itu kan luar biasa marahnya Nabi itu. Sama dengan bapak-bapak marah dengan anak bapak-bapak. Saking marahnya bapak-bapak bilang, mulai hari ini kau jangan dekat-dekat ke rumahku lagi. Macam mana itu? Itu puncak kemarahan itu. Ibu-ibu marah dengan anak ibu-ibu. Anak durhaka ang. Mulai hari kau jangan pijak rumah kau lagi. Bakiro lah. Itu kan. Tahu bakiro ya? Itu bahasa Minang lama itu. Dan banyak bahasa-bahasa lama itu yang anak-anak sekarang udah lupa. Pesan. Anak kini tidak tahunya bahasa Minang itu ada pesan. Yang tahunya message. Kalau ada bahasa Minang yang lama itu. Menyebut pesan itu namanya pitaruah. Ikuan duang berpitaruah ke kalian. Mau itu pesan yang luar biasa dalamnya itu. Kalau mimpi apa? Nasihat. Itu bahasa lama itu. Makanya bahasa Minang itu kan banyak maknanya. Keluarga pihak ayah kita disebut dengan apa? Baku. Baku itu berasal dari kata-kata ba'aku. Artinya tempat kita mengadu itu. Makanya dulu kalau bulan puasa itu wajib kita berbuka puasa di rumah baku dan tidur di rumah baku. Waktu itulah kita mengadu. Kalau orang yang sesuku dengan kita minta tanah itu bisa kita tolak itu. Tapi kalau baku yang minta itu berat menolaknya itu. Sebab dia tempat mengadu, baku. Kalau yang sesuku dengan kita apa namanya? Kemenakan. Kemenakan itu yang paling bahaya. Sebab berasal dari kata-kata kamanakan. Yang akan menekan kita besok dialah itu. Kamanakan. Yang akan menekan kita itu. Makanya banyak mama bercakap juga kemenakan. Ya, memang itulah kerja kemenakan. Akan menekan kita besok itu. Istri bahasa Minangnya apa? Bini ada. Yang bahasa halusnya apa? Indua bare. Kenapa disebut dengan indua bare? Karena istri itu pandai main induaan. Tahu main induaan? Monggo-onggoan. Pandai menyimpan. Maka orang Minangkabau lama kalau beralih itu tidak pernah samba kekurangan. Belum lagi pesta udah disuruhkannya itu. Nanti kalau habis dikeluarkan sikit-sikit sehingga selesai. Kalau dia masak, dimasukkannya 3 cantiang, itu diambilnya segenggam, dimasukkan satu tempat itu. Nanti siang begitu juga masuk satu tempat itu. Sehingga ketika beras habis ada tempat cadangan. Itu yang disebut dengan moindua-induan. Maka beras 1 bulan itu tahan 1 bulan seminggu itu. Beras dirangking untuk 1 tahun itu tahan 1,5 tahun itu. Karena perempuan Minangkabau dulu pandai meindua-induan, monggo-onggoan, maka disebut dengan indua bare. Pandai menyimpan. Kalau ada perempuan Minangkabau sekarang tidak pandai menyimpan, itu bukan indua bare, itu kutu bare itu. Kita bicara tafsir atau bicara adat sekarang ini? Jadi berdasarkan hadis itu menurut mazhab Hanafi, hukum berkurban itu adalah wajib. Tapi mazhab Hanafi menyatakan satu-satunya ibadah yang ada kaitan dengan penyembahan, dengan penyembelihan hewan itu hanya adhiyah atau kurban. Yang lain sudah mansuh. Datangnya perintah kurban itu memansuhkan ibadah-ibadah yang lain.
Apa ibadah lain yang ada kaitan dengan penyembelihan hewan? Akekah. Akekah itu menyembelih hewan di hari yang ketujuh kelahiran anak atau cucu. Tulang haposan lahir cucunya. Hari yang ketujuh akekah. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Tapi ada hadis lain menyatakan syatan-syatan. Baik laki-laki maupun perempuan boleh 1 kambing saja. Satu-satu sajalah. Terserahlah, itu ikhtilaf itu. Hari ke-7 sembelih. Itu akekah itu. Setelah disembelih, cukur rambutnya. Ditimbang. Kalau ayahnya atau kakeknya mantan pejabat di PT PN 5, diletakkan emas itu. Artinya disedekahkan seberat emas, seberat rak emas yang seukuran dengan rambutnya. Kalau kurang mampu perak. Terserahlah. Yang penting ada sedekah agar itu menjiwai anak tadi. Sebab semua anak itu dalam keadaan tergadai. Akekah itu yang membebaskannya. Potong hewan hari ke-7, cukur rambut. Yang ketiga, kasih nama. Usahakan nama itu doa. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa apa saja. Yang penting doa. Karena Nabi membiarkan nama yang bukan bahasa Arab. Contoh, ada sahabat bernama Bilal. Ketika dia masuk Islam, namanya tetap Bilal. Bahkan Allah muliakan nama Bilal itu. Dan dimuliakan pula oleh orang-orang sesudah sahabat itu. Dengan pribadi yang menghimbau orang untuk sholat. Yang disebut dengan Bilal. Tidak ditukar itu. Ada lagi Salman. Itu bukan bahasa Arab, bahasa Parsi itu. Salman Al-Farisi. Tidak ditukar karena tidak ada masalah. Ada yang bahasa Arab tapi ditukar oleh Rasul. Ada sahabat bernama Abu Uzza. Oh, ditukar. Karena Uzza itu nama patung yang disembah oleh orang Arab dahulu. Bapaknya patung, tak mungkin ditukar. Jadi yang penting itu nama-nama yang bagus. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, doa itu. Nama abang saya yang tua, Saiful Amin. Pedang yang jujur, pedang yang dipercaya. Maksudnya Saifullah. Itulah Khalid bin Walid. Nama saya Saidul Amin. Pemimpin yang jujur. Entah you entah indah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam lah itu. Ada anak Pak Andak saya. Kepingin juga nama anaknya Amin. Maka dikasihnya nama anaknya Syariqul Amin. Saya bilang, gantilah itu Pak Andak. Kenapa? Masalah itu. Kenapa gitu? Kan cantik. Syariqul Amin cantik. Tapi artinya yang tidak cantik. Apa artinya itu? Pencuri yang jujur, saya bilang. Maka digantinya dengan Shadiqul Amin. Ya bagus. Jadi ada akekah. Begitu ada perintah kurban, maka al-adhi, maka kurban itu akekah dihapuskan dengan datangnya adhiyah. Jadi begitu datang perintah kurban, menurut Hanafi akekah itu tidak ada lagi itu. Jadi kalau anak lahir macam mana? Ya sudah, daftarkan saja untuk menjadi peserta kurban. Apalagi yang lain? Yang ibadah-ibadah mangqablana, ajaran-ajaran sebelum kita yang ada kaitan dengan penyembelihan hewan. Rajibah. Menyembelih hewan setiap awal bulan Rajab. Ada Ashirah. Menyembelih hewan setiap tanggal 10. Ada Atirah. Menyembelih hewan setiap awal bulan. Macam-macam itu. Begitu datang perintah kurban, yang lain itu hapus semua. Karena kurban hukumnya wajib. Tapi jumhur ulama menyatakan
hukum ibadah kurban itu adalah sunnah. Alasannya apa? Pernah ditemukan para sahabat tidak melaksanakan ibadah kurban. Kalaulah itu wajib, mustahil sahabat tidak melakukannya. Cuman ulama juga berbeda pendapat. Ada yang menyatakan sunnahnya itu sunnah ain, ada yang menyatakan sunnahnya itu sunnah kifayah. Apa bedanya itu? Yang pertama menyatakan sunnah ain. Kalau di rumah Bang Rais ada 5 orang, dia istri, anak 3, 5 misalnya. 5 mampu berkurban, dia mesti berkurban. Karena itu sunnah ain per pribadi. Kalau di rumah tulang haposan ada 5 juga, apalagi anaknya ada dokter macam-macam, kelima-limanya mampu, 5-5-nya mesti berkurban. Itu namanya sunnah ain. Ada yang menyatakan tidak, sunnahnya itu sunnah kifayah. Apa maksud sunnah kifayah? One for all and all for one. Satu untuk semua, semua untuk satu. Alasannya ada. Sebab Rasul pernah menyembelih seekor kibas sebagai kurbannya. Ketika menyembelih, Rasul berbicara, ini kurbanku dan ini kurban untuk keluarga. Berarti boleh satu hewan untuk satu keluarga. Maknanya dia adalah sunnah kifayah. Mana yang betul? Dua-dua betul. Pilihlah mana yang paling cocok dan sesuai menurut ijtihad kita masing-masing. Jadi Hanafi bilang wajib, jumhur bilang sunnah muakkadah. Ada yang bilang ain, ada yang bilang kifayah. Ada pertanyaan yang agak berat itu. Boleh nggak berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Bapak-bapak punya istri. Qadarullah. Istri kita sudah mendahului kita. Tapi bapak-bapak mencintai istri dengan sepenuh hati. Menyayangi istri dengan sepenuh jiwa. Sehingga walaupun istri sudah meninggal dunia, bapak pertahankan hidup sendiri. Sebab hati susah berpaling ke lain jiwa. Lalu bapak-bapak ingin berkurban untuk almarhumah, boleh enggak itu? Atau ibu-ibu punya suami tapi sudah meninggal dunia. Karena he has a special place in your heart, maka ibu tidak mungkin berpaling ke lain hati. Walaupun dia sudah lama meninggal, ibu tetap sendiri. Karena cintanya tetap abadi. Lalu ibu-ibu kepingin berkurban untuk almarhum suami. Boleh enggak itu? Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Tidak ada gunanya itu, kata Imam Syafi'i. Iza mata ibnu Adam in qata anhu a'maluhu illa min salasin. Kalau orang sudah meninggal dunia, selesai itu. Terkecuali yang abadi itu 3 saja. Apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Syafi'i bilang tidak boleh. Anehnya, Syafi'iyah menyatakan boleh. Imam Ibnu Hambal menyatakan boleh. Tapi pengikutnya yang disebut dengan Hambali, yang juga kita kenal dengan saudara-saudara kita Salafi, itu menyatakan tidak boleh. Ini yang kita bingung kadang-kadang. Indu angkangnya bilang boleh, pengikut bilang tidak. Indu angkang bilang tidak, pengikut bilang boleh. Salah imam yang 2 itu. Ternyata tidak juga. Tidak. Logika Syafi'i itu begini.
seorang anak itu pasti dididik oleh orang tuanya untuk yang baik-baik. Kalau anak berbuat kebaikan yang itu hasil didikan dari orang tuanya, sebanyak apapun dia mendapatkan pahala, sebanyak itu pula orang tuanya akan mendapatkan pahala. Artinya apa? Tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu sebutkan nama orang tua untuk berkurban, sebanyak apa bapak-bapak mendapatkan pahala, sebanyak itu juga ditransfer ke rekening kebaikan orang tua bapak-bapak, walaupun sudah menjadi tulang belulang di dalam kubur. Kenapa? Sebab bapak-bapak tidak bisa berbuat baik tanpa ada ajaran dari mereka. Ini yang dikatakan Rasul, siapa yang menyuruh orang berbuat baik, lalu orang itu melakukannya, dia akan mendapatkan pahala sebanyak para pelakunya. Kalau sudah demikian ngapain lagi? Sebab kalau kita berbuat baik, yang untung itu 3. Bapak-bapak buat baik, bapak-bapak dapat pahala. Karena orang tua bapak-bapak dulu, orang tua ibu-ibu dulu selalu menyuruh yang baik, maka sebanyak pahala bapak-bapak, orang tua bapak-bapak dan ibu-ibu juga dapat. Yang ketiga, kaifama takun yakun abna'aka. Bagaimana kau sekarang, begitulah anak-anakmu di masa yang akan datang. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berbuat baik sekarang, yakinlah nanti itu akan ditiru oleh anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu. 1 bapak-bapak buat kebaikan, 3 yang akan merasakan manfaatnya. Jadi salah Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Nggak ada gunanya. Enggak, karena otomatis itu. Apakah salah Imam Ibnu Hambal? Tidak juga. Kata Imam Ibnu Hambal, dia bukan membuat yang baru. Dia hanya melanjutkan kebaikan yang dilakukan oleh si mayat. Kalaupun dia hidup, dia akan tetap melakukan kebaikan itu. Kita hanya melanjutkannya. Maka kalau anak melakukan kebaikan-kebaikan yang selalu dilakukan oleh ayahnya, seakan-akan ayahnya yang masih melakukannya. Jadi dua-dua betul itu. Tapi semuanya sepakat, kita tidak boleh berkurban dengan orang yang ketika hidup dulu memang anti berkurban. Itu tidak boleh. Dia mampu berkurban dulu, dia tidak mau. Lalu kita berkurban untuk dia, itu tidak boleh. Mungkin di kubur dia pun marah itu. Idui den dulu ndak mau den berkurban, lah mati den pandai lah waang berkurban untuk den. Mabuk kita dibuatnya itu. Jadi dua-dua itu ada dalilnya. Mana yang betul? Terserah bapak-bapak. Karena kita udah lama ndak mengaji, tadi dibisikkan Pak Haposan. Hari ini kita ceramah sampai zuhur katanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah. Kenapa kita mesti berkurban? Sebab kita terhutang dengan sejarah yang luar biasa. Ada yang menyatakan genealogi dari kurban itu zaman Nabi Adam. Ketika terjadi peristiwa Habil dan Qabil. Zaman Nabi Adam itu setiap anak lahir kembar. Syariah zaman Nabi Adam itu ini kembar. Yang kembar tidak boleh menikah. Yang boleh menikah, yang laki-laki ini nikah dengan yang perempuan ini bersilang. Qabil tidak mau. Karena adik perempuannya itu menurut dia cantik. Sementara adik perempuan Habil itu kurang menarik menurut dia. Dia berkeras untuk menikahi adiknya sendiri. Oh, dilarang oleh Nabi Adam. Ini salah, tapi tidak mau. Dia tetap bertahan. Mungkin inilah yang dikatakan orang Paliaman, love is blind.
Cinta itu buta itu. Ayahnya melarang, tidak peduli dia. Agama melarang, tidak peduli dia. Yang penting aku bisa mendapatkan orang yang kucintai. Jadi ini yang dikatakan orang Melayu lama, bunga cempaka jangan dicabut, bunga melati dari seberang. Di mulut naga lagi kurebut, apalagi di tangan orang. Wah, begitu. Kalau udah cinta katanya la ilaha illallah. Nabi Adam pun speechless, tidak bisa bicara lagi. Karena udah cinta. Cinta itu tidak logika itu. Kata Nabi Adam, sudahlah. Kalau memang begitu kehendakmu, saya serahkan ke Tuhan sajalah. Caranya bagaimana? Kalian berkurban. Berikan sesuatu persembahan kepada Allah. Nanti siapa yang diterima Allah, itulah yang benar. Si Kabil meletakkan barang-barang pertaniannya. Karena dia petani. Si Habil meletakkan hewan ternaknya karena dia peternak. Qadarullah, yang diterima Allah adalah dombanya si Habil. Maka diputuskanlah si Habil yang benar. Tapi si Kabil tetap juga tidak mempercayai. Terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah peradaban manusia. Itu dijadikan awal dari peristiwa kurban. Tapi qaulur rajih, pendapat yang kuat menyatakan bahwa ibadah kurban yang kita lakukan sekarang itu bermula dari sejarah dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Sarah. Menikah pula dengan Siti Hajar. Setiap hari berdoa. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas solihin. Tuhanku, tolong kau anugerahkan aku anak yang soleh. Tahu bapak-bapak berapa tahun dia berdoa baru Allah berikan kabar gembira akan lahirnya Ismail. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, Nabi Ibrahim itu berdoa 80 tahun. Tidak pernah putus asa. Rabbi habli minas solihin. Kita seminggu berdoa tidak dikabulkan Tuhan, pedap kita itu. Ini 80 tahun. Setelah 80 tahun lebih berdoa, baru ada jawaban. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ahli tafsir bingung. Kata ahli tafsir, yang diminta adalah solihin. Tapi kok yang diberikan adalah halim. Maka lucu itu. Yang diminta anak yang soleh, yang diberikan anak yang halim. Ada apa ini? Ternyata disinilah i'jazul Quran. Kelebihan Al-Quran yang luar biasa itu. Soleh itu hasil. Untuk menjadi soleh, orang perlu proses. Sama dengan dokter. Dokter itu hasil. Bisa enggak orang lahir tiba-tiba langsung jadi dokter? Nggak bisa. Perlu proses. Maka soleh itu hasil. Nggak ada orang lahir langsung soleh, nggak ada itu. Dia harus menghadapi cabaran, cobaan kehidupan. Diuji. Diasah, diasuh, diasih. Begitu dia berhasil, tegak seperti batu karang yang ada di samudra. Sehebat apapun ombak melanda, sekokoh apapun badai menerpa, dia tetap tegar.
Begitu dia berhasil, baru disebut dengan soleh. Maka tidak mungkin ada anak lahir langsung soleh. Tidak ada itu. Anak itu lahir halim. Kenapa halim? Karena halim itu adalah sosok manusia yang punya sifat-sifat dasar untuk bisa menjadi orang yang soleh. Maka halim itu dalam bahasa kita disebut dengan bahan baku. Soleh itu bahan jadi. Untuk bisa soleh perlu halim. Maka halim itu seorang anak yang memiliki karakter yang itu bisa membuat dia soleh. Ditanya orang pada saya, apa ciri-ciri anak yang halim itu yang bisa menjadi soleh? Saya katakan, akidahnya tegas, otaknya cerdas, badannya cergas, pergaulannya lugas, imannya kokoh, pemikirannya bagus, akhlaknya mulia, tubuhnya sehat, komplit. Dan anak itulah yang ada pada diri Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lahir Ismail. Oh gembira Ibrahim. Lenyap. Kemarau setahun. Karena hujan sehari. Oh gembira. Menanam nenas di pematang, masak sebiji di rumpun padi, dikira panas hingga ke petang, kiranya hujan tengah hari. Anak yang sudah nampak ciri-ciri yang hebat itu, walaupun masih kecil, masih merah, udah gambar. Ini akan menjadi rasul, ini akan menjadi pelanjut risalah ini. Datang perintah yang dahsyat. Apa itu? Anak itu mesti dibawa dari Palestina ke lembah sunyi, tak berpenghuni, yang sepi, tidak ada tumbuhan di sana. Itulah kota Mekah sekarang. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu, jarak dari Palestina ke Mekah itu bukan sama dari jarak antara Masjid Al-Firdaus dengan Jalan Kelapa Sawit, bukan di situ. Itu 1.500 kilometer itu. 1.500 kilometer membawa anak yang baru lahir dengan istri yang baru melahirkan. Tidak ada kereta cepat itu. Bus tidak ada. Pesawat tidak ada. Pakai apa itu? Itu pakai kuda atau pakai unta itu. Jarak yang ditempuh 1.500 tahun. 1.500 kilometer. Berjalan berbulan-bulan. Sampai di lembah itu. Begitu sampai di lembah itu, datang perintah yang lebih dahsyat. Tinggalkan anak dan istrimu di situ, kau balik ke Palestina. Oh, la ilaha illallah. Baru dapat, sudah kehilangan. Tapi Ibrahim bukan calang-calang orang. Begitu perintah itu datang, dia punya prinsip. Anak, istri itu titipan Allah. Kalau Allah yang meminta, apalagi yang bisa saya lakukan? Biar langit runtuh, bumi pecah. Perintah Allah mesti tetap dilaksanakan. Tinggallah anak, tinggallah istri. Dia balik ke Palestina. Qadarullah. Dipendekkan cerita. Nanti Ismail melakukan sesuatu, muncullah sumur Zamzam. Begitu sumur Zamzam muncul, burung-burung pun datang. Kabilah-kabilah, pedagang-pedagang dari Syam ke Yaman berbulak-balik melihat, oh kok ada burung di situ? Kita sudah puluhan tahun lewat di sini, tidak pernah ada apa-apa. Kok sekarang ada? Berarti ada air. Oh, jadilah Mekah itu tempat persinggahan. Akhirnya Mekah itu menjadi perkampungan. Ibrahim pun datang. Oh, ketika dia datang dia terkejut. Lembah sepi, sunyi, tak berpenghuni. Sekarang sudah ramai orang. Dan menjadi ketua dari lembah itu adalah anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Oh gembira.
Ditengoknya anak itu, wah, baru berumur 7 atau 8 tahun, tapi memang berpikiran cerdas, berbadan cerdas, berperilaku lugas, tapi punya prinsip yang tegas. Oh, ini yang halim itu. Oh, gembira. Sebab enaknya punya anak kan sampai umur 10 tahun itu. Saya ingat anak-anak saya itu. Ketika umur 5, 6, 7. Kemana kita pergi dia ikut itu. Begitu sudah umur 15 tahun ke atas. Kita aja pun tidak mau pergi lagi itu. Karena dia udah punya dunia sendiri. Ketika anak itu sudah mulai remaja. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ketika anak itu sudah mulai remaja, umur 13, umur 14, datang perintah. Agar Allah menyembelih anak itu. Dan lucunya perintah itu disampaikan melalui mimpi. Kalau saya bermimpi, tulang haposan datang dalam mimpi saya. Ustadz, datanglah ke rumah. Ada kepala kambing di rumah. Datang nggak saya itu? Enggak, mimpi. Mimpi. Atau ibu-ibu bermimpi. Dalam mimpi ibu-ibu, suami ibu-ibu datang. Itu udah aku transfer duit 100 juta. Belanjalah apa yang kau suka. Percaya bapak ibu-ibu itu? Enggak. Orang mimpi. Dalam hati ibu-ibu tentu terkejut. Bala suami denan sampili kari yang kini mentransfer duit 100 juta kan gitu. Mimpi. Kenapa saya datang ke Al-Firdaus? Karena ditelepon, di WA, tidak mimpi. Kalau mimpi tidak datang saya. Perintah menyembelih itu melalui mimpi. Dan mimpi itu berulang-ulang. Hanya orang yang punya iman kuat yang mampu melaksanakannya. Kata Ibrahim, ini bukan sembarang mimpi ini. Tapi ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ini pasti wahyu ini. Nabi Ibrahim dengan kokoh menyatakan, saya harus melaksanakannya. Ini perintah Allah. The problem is how to tell to his son. Macam mana menyampaikan ke anaknya, macam mana ini? Sebab yang mau disembelih siapa? Ismail. Yang menyembelih Ibrahim. Bapak-bapak mana lebih suka disembelih atau menyembelih? Tentu disembelih itu lebih sakit. Cemana lah caranya? Ibrahim sudah berumur hampir 120 tahun. Sementara Ismail baru berumur 14 tahun. Kalau Ismail lari, laitalo Ibrahim mengejarnya. Tidak bisa. Dipanggilnya Ismail itu. Dia bicara face to face. Dia bicara heart to heart. Apa katanya? Ya bunayya. Wahai anak belahan jiwaku, anak kandung sibiran tulang, paube hati palarai damam, jarek tungga dalam diri. Malam tadi nak, ayah bermimpi, inni arafil manam, anni azbahuka, fanzur madza tara. Ayah bermimpi nak, Allah menyuruh ayah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Ibrahim melihat mata Ismail, Ismail melihat mata Ibrahim. Dipikirnya Ismail marah, Ismail tersenyum. Apa katanya? Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, jangan galau, jangan risau, jangan resah, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Lakukan saja perintah Allah itu. Insya Allah ayah akan mendapati aku termasuk orang yang salah. Eonde lama dirasu, sanang dikiru-kiru. Selesai urusan. Kira-kira kalau hal itu terjadi pada diri bapak-bapak, bapak-bapak panggil anak bapak-bapak sekarang. Nah, ayah bermimpi malam tadi Allah menyuruh ayah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Saya yakin anak bapak-bapak akan menjawab, duhai ayahku, sebelum ayah menyembelih aku, izinkan aku menyembelih ayah terlebih dahulu.
Itu yang terjadi sekarang itu. Begitulah hebatnya Ismail alaihissalam. Rela disembelih. Pertanyaannya, kalau Ibrahim rela menyembelih anaknya Ismail karena perintah Allah, Ismail rela disembelih ayahnya Ibrahim karena perintah Allah. Kalau masih berat kita mengeluarkan duit 2.700.000 tahun untuk berkurban, manusia jenis apa kita sebetulnya ini? Siapa kita sebetulnya itu? Kalau kita nabung 7.000 rupiah sehari, setiap tahun kita jadi peserta kurban. Nggak sanggup 7.000, 3.500 kita nabung sehari, setiap 2 tahun kita jadi peserta kurban. Ternyata kita lebih hobi mencari kupon kurban daripada menjadi peserta kurban. Orang Bangkinang ke Padang Panjang sampai di Tapung membeli pukat, menangkap ikan anak mali. Kok dirantang bertambah panjang, elok digulung supaya singkat. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.